Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil la raiba fih. Radina billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya rabbal alamin. Bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi menzahirkan cinta dan kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW, mari kita ucapkan salawat dan salam yang sempurna buat baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan sambung semula pada buku kita Suratul Kahfi. Minggu lepas kita telah pelajari sama ayat yang ke-26, dan ini merupakan ayat terakhir bagi kisah Ashabul Kahfi. Kisah yang berkaitan dengan fitnah agama, fitnatuddin. Di dalam ayat yang ke-26, tempoh hari kita telah pelajari, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahwa hakikat yang sebenarnya perjalanan Ashabul Kahfi yang zahir maupun yang batin, berapa lama mereka tinggal di sana, bagaimana dalam jangka masa yang cukup lama tapi sedikit pun tidak menjejaskan keadaan fizikal mereka, jiwa mereka. Semua itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja hakikatnya. Sehingga Allah memberitahu kepada kita dengan fi'il ta'ajub, abshir bihi wa asmi'. Betapa terangnya penglihatan Allah dan betapa terang dan jelasnya pendengarannya. Memberitahukan kepada kita bahawa penglihatan Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terhad. Berbeza dengan kita. Ketika kita mendengar menggunakan telinga, mata kita tidak terlibat.
Ketika kita bercakap dengan lidah kita, mata kita pun tidak terlibat. Ketika kita menendang dan berjalan menyepak dengan kaki, tangan kita pencin. Makna ketika salah satu anggota kita melakukan sesuatu, yang lain tidak terlibat. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar, melihat, mengetahui, memelihara, menjaga, itu namanya sifat dzatiyah. Saya ulangi ya. Mendengar, sami, umpamanya. Melihat, basir. Mengetahui, alim. Itu dalam bahasa akidah disebut sifatun dzatiyatun. Sifat dzatiyah. Karena ia sifat dzatiyah, maka ia bersifat tetap dan mutlak. Contoh dalam ayat itu disebut dua sifat. Kan absir bihi wa asmi ya. Absir bihi mana sifat Allah apa? Basir. Kalau asmi bihi sifat Allah sami. Basir maha melihat, sami maha, dan lain-lainnya seperti alim lah dan seterusnya lah, alim lah, qadir lah dan seterusnya. Ini namanya sifatun dzatiyatun. Dzatiyah. Sifat zat Allah. Sifat zat Allah. Adapun pamannya, contoh Allah punya sifat Khaliqun. Ini sifat Allah atau bukan nih? Khaliq. Sifat Allah atau bukan? Apa mana Khaliq? Yang mencipta. Itu sifat Allah atau bukan? Ui, ragu pula. Betul Allah punya sifat yang maha mencipta? Kena yakin, tak boleh ragu-ragu. Contoh yang lain, katalah Allah punya sifat Razzaqun, makna yang maha memberi rezeki. Itu sifat Allah atau bukan? Sifat Allah ya. Dan yang semakna dengannya Khaliq, Razzaq dan lain sebagainya, apa namanya, Al-Rafi. Mana Rafi mananya? Rafi yang meninggikan. Lawan Rafi Khafid. Asmaul Husna adalah penhafal Asmaul Husna. Lagu Lady Gaga pun hafal, takkan Asmaul Husna tak hafal. Ini semua, yang ini namanya sifatun fi'liyatun. Sifatun fi'liyatun. Sifat fi'liyah, sifat perbuatan. Maksudnya apa? Katalah Allah kata, aku ini Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Maknanya seseorang hamba itu dapat rezeki atau tidak, dipenuhi atau tidak permohonannya pada Allah, terserah Allah, bergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah boleh bagi rezeki yang dia minta. Jika Allah menghendaki, Allah boleh tak bagi. Itu namanya fi'liyah. Berbeza dengan basir. Basir maknanya apa tadi? Maha melihat. Kalau maha melihat, jangan diartikan jika Allah menghendaki, Allah boleh lihat. Kalau Allah tak kehendaki, Allah tak nampak. Oh, bukan begitu. Sami, mendengar. Jika Allah menghendaki, Allah mendengar. Jika Allah tak kehendaki, Allah tak dengar. Kan? Itu namanya sifat dzatiyah.
Kalau fi'liyah itu bergantung perbuatan, berkaitan dengan perbuatan Allah. Fi'liyah itu fi'il perbuatan Allah. Ada atau tidaknya bergantung pada kehendaknya. Yang ini bergantung pada kehendaknya. Masyiatullah. Contohnya, jika Allah menghendaki, Allah boleh menciptakan apa yang Dia mau. Jika Allah menghendaki, Allah boleh tidak menciptakan. Kan? Adanya kita karena Allah menghendaki menciptakan. Jadi ini Khaliq. Razak demikian juga, Rafiq demikian. Allah yang maha mengangkat darjah seseorang. Jika Allah kehendaki, Allah boleh angkat darjah A. Jika Allah kehendaki, Allah boleh terendahkan turun darjah A. Ini namanya sifat perbuatan Allah. Ada atau tidaknya bergantung pada kehendaknya. Yang ini zatiyah, tak ada kaitan dengan kehendak Allah. Jangan diartikan Allah maha dekat, maha mendengar jika Allah menghendaki. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah tak dengar. Bukan macam tu. Sebab itulah, karena ini sifat zatiyah, Sami, Basir, zatiyah Allah Subhanahu wa taala, maka zat Allah itu yang berkuasa. Pada yang sama ia mengetahui, pada masa yang sama ia melihat, pada masa yang ia mendengar, pada masa yang sama ia berkuasa. Jadi tidak terpisah. Tidak macam kita tadi saya katakan, ketika kita melihat dengan mata, telinga kita tak terlibat. Kita tak dengar sebab kita hanya lihat. Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah melihat, Allah juga mendengar. Itulah pada masa yang sama. Karena ia sifat zatiyah. Zatiyah. Jadi tidak berkaitan dengan masyiahnya. Bukan maknanya kalau Allah menghendaki, kalau aku menghendaki, kata Allah, aku boleh mendengar. Tapi kalau aku tak menghendaki, aku tak dengar. Masya Allah. Berbeza dengan ini mencipta. Allah kata, kalau aku kehendaki, Allah boleh cipta benda ini. Kalau aku tidak menghendaki, aku tak cipta. Contoh umpamanya, kita lihat sekarang ada lembu. Kenapa lembu ni ada? Karena Allah menghendaki mencipta, betul? Karena Allah menghendaki mencipta lembu. Hingga hari ini, katakanlah, saya selalu contohkan, tidak ada lembu beranak kambing. Pasal apa? Karena Allah tidak berkehendak menciptakannya. Faham ya? Bukan karena Allah tidak berkuasa. Allah berkuasa jika ia mau. Jika Allah berkehendak, Allah berkuasa menciptakan lembu beranak kambing. Tapi hingga hari ini tidak ada lembu beranak kambing kerana Allah tidak menghendaki. Karena mencipta adalah sifat perbuatan fi'liyah. Bergantung pada Allah maha berkehendak ataupun tidak. Ini beza sifat fi'liyah dengan sifat dzatiyah. Boleh difahami situ? Boleh? Fahimtum? Hal fahimtum? Hal fahimtunna? Ya, jadi itu satu. Yang kedua, yang pertama tadi saya katakan, yakni kita mendengar dan Allah mendengar tidak sama. Sebab ketika kita mendengar, kita tidak sedang melihat. Maknanya mata kita tidak ikut sama. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar, ya kan, dengan zatnya. Allah melihat dengan zatnya. Dari dalam satu masa yang sama, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkuasa, Allah mengetahui, ya. Allah maha bijaksana.
Allah adil, dan seterusnya berseterusnya. Gitu. Ini asmi bihi wa absir bihi wa asmi. Di akhirat nanti kita pun akan mengalami seperti itu, walaupun tidak sama dengan pendengaran dan firman Allah. Maksud saya, di akhirat nanti berdasarkan Al-Quran, pendengaran kita pun, penglihatan kita pun semakin semakin terang, semakin tajam, sehingga apa-apa yang kita tak pernah dapat melihatnya di dunia, kita boleh melihatnya di akhirat. Apa saja yang kita tak pernah mampu mendengarnya di dunia, di akhirat kita dapat mendengarnya. Pasal apa? Karena pendengaran kita dan penglihatan kita di akhirat apa istilahnya? Ya, ditingkatkanlah, di-upgrade. Jadi akhirat tidak ada orang pakai spek, tak ada lah doktor mata, doktor telinga, tak ada. Tiba-tiba sangat jelas, sangat nampak, dan itu dinyata oleh Allah dengan kalimat yang hampir sama, tapi hakikatnya berbeza tentu dengan pendengaran dan penglihatan Allah. Jamaah boleh lihat surah Maryam ayat 38. Ini untuk kita di akhirat. Maryam 38. Ini saya ingin tambahkan penjelasannya tentang absir bihi wasmi, ya. Maryam 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asmi' bihi wa abshir yauma ya'tunana. Apa terjemahannya? Kena tahu dahulu ini wazan apa namanya ini? Asmi' dan absir wazan apa? Ta'aj. Jadi terjemahannya abshir bihim. Alangkah apa tuh? Terangnya penglihatan mereka. Mereka ini manusia lah. Wa asmi wa absir, dan alangkah terangnya penglihatan mereka bila itu yauma ya'tunana, pada hari mereka datang kepada kami. Mana di akhir nantilah. Bahkan bermula daripada masuk alam barzah. Begitu seseorang tu melangkah ke alam barzah, tinggalkan alam dunia, kemampuan melihatnya, kemampuan mendengarnya ditingkatkan oleh Allah. Tiba-tiba pendengaran dia, penglihatannya menjadi sangat tajam. Apa yang tak pernah didengar sebelumnya, apa tak pernah lihat di dunia, mulai dapat dilihatnya. Bermula daripada masuk alam barzah, pada saat mereka datang pada kami, jadi mati, ya. Lakiniz zalimuna al-yawma fi dhalalim mubin. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini, pada hari itu, fi dhalalim mubin, dalam kesan yang nyata. Baik, pertanyaannya, bagaimanalah pendengaran dan manusia menjadi sangat terang dan tajam pada ketika ia berjumpa Allah. Ima bermula daripada masuk alam barzah, lebih-lebih lagi di akhirat. Ada dua sebab. Menurut Al-Quran ada dua sebab kenapa penglihatan dan pendengaran manusia menjadi sangat-sangat terang pada masa itu. Sebab yang pertama, lihat surah Ibrahim ayat 48. Ini sebab yang pertama. Ini berdasarkan Al-Quran, ya. Ini sebenarnya ayat-ayat kauniyah, ya. Jadi kalau sama baca, kaji tentang Quran saintifik, Masya Allah, luar biasa ini.
Ya, surah Ibrahim ayat 48. Ini sebab pertama, faktor pertama, kenapa pendengaran dan penglihatan manusia, ya, pada saat mereka jumpa Allah bermula pada kematian hingga di akhirat kelak sangat-sangat terang dan tajam, luar biasa, tak tahu berapa kali ganda lah, sehingga seakan-akan matanya sudah menjadi macam mikroskop yang sekecil-kecilnya pun dapat dilihatnya. Sebab pertama ini, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Apa artinya? Pada hari tubaddalul ardu, bumi ditukar. Pada hari bumi ini ditukar ghairal ardi, ditukar dengan selain bumi. Maknanya bumi yang ada ini dibinasakan, ditukar dengan bumi lain, nama sama. Ini bumi dunia sekarang, di akhirat ada bumi juga, dan berbeza sama sekali, ada tabdil di situ. Tu badal tabdil itu maknanya pertukaran, pergantian. Bukan hanya bumi sahaja, was samawat, dan langit pun ditukar, beberapa langit pun ditukar, nama langit, sehingga langit bumi, langit dunia, bumi dunia, langit dunia tidak sama dengan bumi dan langit akhirat. Ditukar sama sekali, diganti sama sekali. Bagaimana bentuk penukarannya? Itu ulama berbeza pendapat, kerana alam gaib kita percaya sajalah. Kemudian wa barazu lillahil wahidil qahhar, dan mereka barazu lillah, mereka apa barazu? Berkumpul, menghadap. Barazah itu mana asalnya zahir, nampak. Mana mereka semua menampakkan dirinya, jadi berkumpul di hadapan Allah, kerana Allah yang Maha Esa lagi Maha Asa. Jadi kalau kita nak bicara tentang di akhirat macam mana pendengaran boleh berbeza, ya kerana buminya pun sudah diubah. Sunnatullah bagi bumi di sini tidak sama dengan sunnatullah bagi bumi yang di sana. Bumi di sini ya seperti ini, ya bulat, kena berpusing, ada gunung ganang, ada lurah, ada pokok, dan lain sebagainya. Berbeza dengan bumi akhirat yang ada hanya rata, kokoan kata Nabi, rata serataranya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Khafidatur rafi'ah dalam surah Al-Waqi'ah. Kiamat itu menyebabkan khafidah rafi'ah. Khafidah itu merendahkan, rafi'ah meninggikan. Mana yang tinggi direndahkan, mana yang rendah ditinggikan, sehingga bumi nampak rata serata-ratanya. Ditambah pula tandus setandus-tandusnya, gersang segesang-gesangnya. Dalam hadis yang lain dinyatakan baida, putih, melepak, putih, macam apa namanya, perak, putih. Jadi bukan macam sekarang lembik lah, ada tanah gambut lah, tanah liat, tak ada. Dan sunnatullahnya pun berbeza. Kalau sekarang bumi kita berpusing, berotasi, bumi kita diselimuti oleh atmosfera, di akhirat tidak seperti itu. Yang pasti beza sama sekali. Demikian juga langit. Langit dunia sekarang dengan langit akhirat beza. Itu faktor pertama sehingga kenapa pendengaran dan penglihatan manusia di sana sangat-sangat terang lagi tajam.
karena ia sudah berada di alam yang berbeza sama sekali dengan alam yang di sini. Sehingga ada yang beritahu pendapat, banyak pendapat mengatakan bila Allah berfirman, minha khalaqnakum, dari bumi kami ciptakan kamu, wa fiha nu'idukum, dan dalam bumi kami kembalikan kamu, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari dalam bumilah kami akan keluarkan kamu kali yang kedua, kali yang lainnya. Bumi yang mana kita bangkit itu? Bukan bumi yang ini, bumi yang tu. Gitu. Bumi yang di akhirat itu kita. Sebab ini sudah dihancur leburkan. Nama saja sama, tapi hakikatnya berbeza. Ya macam di surga lah. Di surga ada tak apa namanya buah pisang? Ikut Quran. Ada. Tahu ayatnya yang di surga itu, makanan di surga itu pisang. Soal faqi'ah. Wa talhin manduhud. Jadi buah pokok pisang yang tandan dia panjang. Tapi jangan dibayangkan pisang belakang dapur tu. Nama sama, hakikatnya berbeza. Di sana ada pisang, ada rumen, ada ikan, ada sungai. Ya, hanya sama di sini nama, tapi hakikatnya berbeza. Kullama ruziku minha min thamaratin qalu ada rizqina min qabl wa tu bi mutasyabih wa tu bi mutasyabih. Sekali mereka dapat rezeki surga ini, mereka kata, ini adalah rezeki yang telah diberikan pada kami dahulu. Lainlah. Hanya serupa, berbeza sama sekali. Jadi kalau jamaah bayangkan di sana pisang dan sekarang pun saya pisang alergik, tak kena bermas ini mana? Ada emas, ada kan? Pakai gelang emas, baju hijau terbuat daripada sutra. Ya jangan dibayangkan ini lah. Kalau emas di surga kita bayangkan di sini, ya tak menarik lah. Tak menarik. Pokong pasti tak minat masuk surga. Ya pokong gede emas itulah. Ada susah-susah suruh beragama, ganjarannya hanya pakai gelang emas. Aku pun toke emas katanya. Jadi berbeza sama sekali. Itu faktor pertama. Faktor kedua, sebab kedua, kenapa pandangan kita, telinga kita menjadi sangat tajam? Lihat surah Qaf ayat 22. Surah Qaf ayat 22. Qaf. Ya, nama huruf Qaf. Dan itu dah satu ayat dah. Qaf wal Qur'anil Majid. Dah satu ayat dah. Jadi kalau ikut Nabi dan kita fahami secara harfiah, siapa yang baca satu huruf dari Quran dapat 10 kebaikan. Jadi kalau baca Qaf 10, Qaf 10. Jadi kalau nak batuk Qaf dah 30. Itu mengamalkan hadis secara harfiah, terlalu sembrono pengamalannya namanya. Terlalu gelojo. Bukan begitu maksudnya. Kalau gitulah satu huruf 10, senang aja. Qaf. Dah berapa banyak lah. Ayat 22 Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Apa artinya? Demi sesungguhnya adalah engkau wahai manusia fi ghaflatin, dalam kelalaian, lalai leka langsung, min hadza, daripada ini itu mana ini hari akhirat itulah. Ramai manusia ketika di dunia langsung tidak kisah, tidak peduli, bahkan tidak yakin akan adanya hari akhirat, surga, neraka, hisab, sirat. Setelah mereka sampai di padang mahsyar, Allah kata, ingat tak dulu kamu langsung tak percaya pada benda ini, kamu tak yakin langsung.
Hari itu kata Allah, fakashafna anka ghita'ak. Apa tu? Maka kami kasyafa, angkat, singkap, tarik, dibuka, angka daripada engkau, ghita'aka. Apa ghita'? Penutup. Kami angkat, kami buka daripada engkau penutup engkau. Fabasarukal yauma hadid. Masya Allah. Maka basaruka, pandangan mata engkau, hadid, sangat tajam, terang benderang, sehingga tidak ada satu pun yang tidak dapat dilihatnya. Malaikat pun dilihatnya, iblis pun dapat dilihatnya, amal mereka pun dapat dilihatnya, bahkan niat pun mereka boleh melihat. Macam mana rupa niat, sifat-sifat yang madmumah pun dapat mereka lihat. Sifat-sifat yang keji, dendam, hasad, dengki, tu macam mana rupa dia, tunggu nanti akhirat ada muka dia. Saya ingat dengki akhirnya rupanya lawa ke menakutkan ya. Yauma tublas sarair, Quran kata, pada hari di mana segala niat rahsia didedah oleh Allah Subhanahu wa taala. So ada dua itu, sangat-sangat tajam di akhirat. Di akhirat. Di dunia memang adalah jamaah sekalian makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kelebihan berbanding kita dari segi pendengaran, penglihatan, memang ada. Sehingga mereka dapat melihat apa yang kita tak lihat, mereka dapat mendengar apa yang kita tak dengar. Contohnya ayam jantan. Jangan kita merasa lebih dari ayam. Ayam punya kelebihan daripada kita. Nabi telah memberitahu, dan ini telah dibuat kajian saintifik. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu Hurairah, "Idza sami'tum siyadad dikah." Apabila kamu mendengar suara ayam jantan berkokok. Ya, kalau ayam berkokok ya. Syah itu untuk ayam kokok. Ayam berkokok, manusia kata, kambing lembu kalau kucing kalau Fir'aun Apabila kamu mendengar ayam jantan berkokok, kokokkan ayam jantan, fas'alullaha min fadlih. Hadis sahih ni, hadis Bukhari. Hendaklah kamu segera berdoa kepada Allah, mohon kurnia Allah. Segeralah. Kenapa? Nabi bagi tahu rahsianya. Fa innaha ra'at malakan. Karena ayam jantan berkokok itu sedang melihat malaikat di tempat itu. Jamaah sekalian, biasanya ayam jantan ni berkokok bila? Ni saya pernah membuktikan dahulu masa kecil-kecil, kerana saya hidup di kampung dan orang tua pun bela ayam, ada kandang, dan beruntung sikit tak faham, tetapi setelah belajar-belajar ingin buktikan. Ini maksudnya ayam jantan yang pokoknya pada sebelum fajar, waktu sahur lah. Di belakang dapur tu ada kandang ayam dan ada jantan. Tiba-tiba, kalau Ramadan biasanya, karena Ramadan kita bangun untuk sahur kan, berkokok. Jadi kita coba intai lah suluh-suluh tu. Berkokok tu matanya pejam. Matanya pejam. Jadi, kenapa ayam ni pokok? Tapi Nabi kata, dia melihat malaikat. Sebab itulah, hendaklah kamu segera berdoa, minta apa sahaja pada Allah SWT. Kerana malaikat ada di situ. Bila boleh melihat malaikat. Ini sebelum sahur ya, mana sepertiga malam terakhir tu, kerana melihat malaikat berkokoknya. Lepas itu berhenti, tunggu nanti bila dah sampai fajar ke baru kokok. Kalau ayam jantan kalau berkokoknya pukul 9 pagi, itu bukan pasal nampak malaikat, nampak makwa dia. Ya iyalah, bila 9 pagi baru kokok, itu bukan nampak malaikat, nampak makwa dia. Betul kan? Ya. Subhanallah.
Dan ini pernah dibuat kajian secara saintifik. Seorang oleh pakar sains daripada Universiti Gajah Mada Yogyakarta buat kaji ayam, mata dia khasnya. Ya Allah, rupanya mata ayam dicipta oleh lain daripada yang lain. Dia terbuka sehingga mampu melihat pelbagai cahaya lebih banyak daripada yang kita lihat. Sehingga kurnia mata ayam jantan, di sini sebagai jantan, boleh melihat apa dipanggil sinar UV, ultra violet. Malaikat, kata Nabi, dicipta daripada cahaya. Jadi bukan cahaya macam cahaya lampu, bukan. Cahaya yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan bahan untuk cahaya malaikat, bukan cahaya matahari. Cahaya itu terlalu kasar sangat. Saintis hanya memahami dahululah hanya UV. Tapi ada kajian yang lebih moden, malaikat ini tercipta daripada bukan cahaya tapi daripada partikel kuantum namanya. Quantum particle. Walaupun kuantum itu sebenarnya tidak punya partikel, hanya partikel virtual aja lah, virtual. Jadi berikan energi yang sangat dahsyat. Jadi mata ayam dicipta sebenarnya oleh Allah boleh melihat itu. Sebab itu untung kalau kita boleh bela ayam lah, karena memberitahu kita. Tapi di bandar mana ada bela ayam? Iya. Dan pokoknya itulah sebelum fajar. Sebelum fajar. Masa yang sangat-sangat mustajab untuk kita berdoa. Wa idza sami'tum nahiqal khimar, tapi bila kamu mendengar keledai kalau ayam berkokok, kalau keledai bahasa Arab bagi nahiq. Nahiq itu untuk keledai. Apa ya? Bila kamu mendengar keledai menahiq, atau khimar apa? Kalau kambing mengembik, kalau keledai nahiq lah bahasa Arabnya. Tak tahu bahasa Melayunya. Menjerit. Merengek. Tak tahulah, kita tak pada tengok khimar. Fata'awwadu billahi minasyaitan. Hendaklah kamu segeralah mohon perlindungan dengan Allah daripada godaan syaitan. Fa innahu ra'a syaitanan, karena keledai itu, keledai yang sedang menahik tadi sedang melihat syaitan. Mata keledai rupanya lain, mampu melihat jin yang tercipta daripada api. Mata ayam jantan lebih dahsyat karena mampu melihat malaikat yang tercipta daripada nur, cahaya. Pendapat yang terkini berdasarkan kajian saintifik daripada partikel kuantum atau quantum particle. Ini mata di dunia pun lain. Sebab itulah Nabi SAW melarang kita dalam hadis Abu Daud daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, la tasubbud diq fa innahu yuqidhu lis-salat. Jangan sekali-kali kamu mencela ayam jantan. Jangan kamu sekali-kali tak suka, merasa terganggu dengan ayam jantan. Fa innahu yuqidhu lis-salat, karena dia sentiasa membangunkan kamu untuk solat. Masya Allah, besar jasa ayam jantan tu. Dia memberitahu pada kita yang malaikat sedang ada di situ. Maknanya ia mengingatkan kita agar kita segera berdoa pada Allah yang baik-baik. Dia sedang membangunkan kita agar kita solat. Itu jasa ayam, dan dia tak pernah memberitahu kita jasanya. Dia tak pernah minta terima kasih daripada kita. Itu ayam jantan. Tapi itulah ruginya kita di bandar ni dah tak dengar macam tu. Saya masih ingat masih di kampung dahulu, memang hampir setiap rumah tu punya. Jadi bersautan. Kalau sebelum fajar bersautan sana ni. Kalau puasa biasanya. Tapi lepas tu senyap. Dah tak ada lagi dengar. Baru nanti pokok bila dah terbit fajar ke, atau saya kata tadi lah, bila pagi-pagi pukul 7, pukul 8, itu bukan lihat malaikat ya. Itu bukan lihat malaikat.
Kita tadi katakan di sini sekarang kita tak mampu. Karena Allah tak kehendaki seperti itu. Nanti bila kita dalam proses meninggalkan dunia ke alam barzah, yauma ya'tunana itu pada saat mereka datang menemui kami. Bila agaknya kita datang menemui Allah? Masa bila? Quran tadi kan dia beritahu kepada kita bahwasanya pada hari di mana mereka akan menemui kami. Maryam 38 tadi lah. Bila kita nak menemui Allah, jumpa Allah? Mati malu, tak kena pula. Mati. Bila kaki sebelah di dunia, kaki sebelah di alam barzah, dalam keadaan sakaratul maut, saat itu jamaah sekalian, subhanallah, mata oleh Allah ditingkatkan kemampuannya melihat, telinga ditingkatkan oleh kemampuan mendengar. Iya. Mulai itu di akhirat lagilah sangat tajam sekali, dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis ya, dalam banyak hadis seperti bagaimana orang-orang yang soleh, orang soleh sebelum meninggal dia ingin sekali cepat-cepat meninggal, karena waktu itu kata Nabi, mereka diperlihatkan oleh Allah ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan buat mereka. Tempatnya di alam barzah ditunjukkan, di akhirat ditunjukkan. Jadi karena nak sangat mereka mendapatkannya, ingin segera mati. Man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah. Dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin, Nabi bersabda, siapa yang suka jumpa Allah, maka Allah pun suka jumpa dia. Siapa yang tak suka jumpa Allah, maka Allah pun benci jumpa dia. Maksudnya matilah. Aisyah Ummul Mukminin berkata, ya Rasulullah, semua kita ni tak suka mati. Jadi macam mana ada bila kita tak suka mati, Allah tak suka jumpa kita? Bukan begitu Aisyah. Maksudnya, bila orang yang meninggal itu orang yang mukmin, yang soleh, ketika ia dalam proses kematiannya, proses berpisahnya roh, jiwa daripada jasadnya, Allah perlihatkan ganjaran-ganjaran yang Allah telah janjikan buat mereka di alam barzah, di akhirat. Kadang mereka sangat tertarik dengan ganjaran Allah sediakan, mereka ingin segera mati. Jadi mati itu satu suka sangat, karena sudah nampak apa yang akan dialami. Dunia tiba-tiba menjadi kecil baginya, keluarganya menjadi tidak ada nilainya tiba-tiba, karena tempat yang Allah janjikan berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ketika ia nak meninggal, Allah perlihatkan tempatnya di alam barzah, menakutkan. Siksanya di alam barzah menakutkan. Di akhirat lagi dahsyat. Lalu mereka meronta-meronta tak nak mati. Kalau boleh. Jadi waktu itu mata sudah mulai terang benderang. Patutlah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di Ahmad, innar ruh idza qabada idza qubida tabi'ahul basar. Roh ini apabila dicabut oleh malaikat, manabila roh ini dan jiwa ini meninggalkan jasad, pergi melepaskan diri pada jasad kita, tabi'ahul basaru, mata kita akan mengikutinya. Pergi ke mana? Sebab itu biasanya orang meninggal kan, dia sempat melihat mengikuti roh tu pergi mana, terbuka. Ketika buka, roh sudah lepas, tak sempat tutup, akhirnya terbuka. Itu kerana ketika roh meninggalkan jasad, mata sedang melihatnya. Saat itu sudah dapat melihat roh. Buka tak sempat tutup, karena yang boleh menggerakkan membuka tutup tu ketika kita masih ada roh. Ibaratnya ketika iPad ni masih ada bateri tak ada, dah lah. Sebab itu Nabi kata, bila kamu melihat mayat itu sedang terbuka, tutuplah. Masa itu kita sudah melihat. Maknanya setiap kita di zaman sekarang sebenarnya ada potensi untuk melihat benda yang gaib-gaib ini. Setiap kita ada potensi. Tapi Allah
tidak aktifkan potensi ini semasa kita masih hidup normal seperti sekarang ini. Nanti bila sudah negara yang sangat kritikal, yakni kita sudah diambang perpisahan, meninggalkan ibaratnya kaki sebelah di dunia, kaki sebelah di alam barzah, tiba-tiba terang benderang, nampak segala-galanya yang tidak dapat dilihat oleh yang hidup. Bila dah masuk alam barzah, lagilah macam-macam nampak. Alam akhirat, lagilah. Itu yang Allah nyatakan. Di akhirat manusia pun pendengaran dan penglihatannya sangat-sangat tajam. Ada dua sebab. Sebab pertama, karena bumi dan langit sudah ditukar, sehingga sunatullahnya sudah tidak sama seperti sekarang ini. Tidak sama sini. Yang keduanya, Hitok maknanya apa tu? Hijab, penutup yang menghalangi pandangan mata kita, yang membatasi pandangan kita ini sudah diangkat oleh Allah. Sehingga apa saja suara, apa saja benda yang wujud boleh kita lihat karena sudah tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi hitab. Allah sendiri yang mengangkatnya. Dan itu di akhirat. Allah tidak angkat sekarang karena kalau yang sekarang kita malah susah hidup. Tadi saya katakan, kalaulah hijab itu Allah angkat sekarang, saya ingat malah susah ke senang? Susah. Apa saya susah? Ya pasti susah lah. Apa tak susahnya? Karena kita boleh melihat segala-galanya. Nak tidur tak boleh sebab mata melihat alam kubur. Itu yang nanya. Dengar pula orang, malah tak boleh tidur, malah tak tenang. Tengok tuyul ke sana kemari, macam mana macam mana nak ngelak. Baik ya, itu jemaah sekalian. Dan saya katakan tadi bahawa ayat ini, ayat 26, ayat terakhir bagi kisah Ashabul Kahfi. Ayat terakhir bagi kisah Ashabul Kahfi, yakni kisah tentang fitnah agama. Dalam surah Kahfi, seperti mana yang kita sampaikan pembukaan dahulu, dalam Al-Kahfi ada 4 jenis fitnah yang digunakan oleh Dajjal untuk menyesatkan manusia. Tuh ya, fitnah pertama namanya fitnatuddin, fitnah agama. Ini dalam kisah Ashabul Kahfi inilah, dengan sebab mengucapkan la ilallah, istilahnya dikejar-kejar nak dibunuh. Karena sayangkan agama, tinggal kampung halaman, masuk dalam gua. Tapi akhirnya berjaya. Fitnah kedua yakni fitnatul mal, fitnah ujian harta benda. Nanti ada kisah yang kedua, Ashabul Jannah, pemilik kebun. Itu kisah yang kedua. Yang ketiga fitnatul ilmi, fitnah atau ujian ilmu, kepandaian. Itu tinggal di kisah Musa dan Khadir. Yang keempat terakhir fitnatul mulki, fitnah kekuasaan. Dalam kisah nanti Zulkarnain. 4 ujian, 4 fitnah inilah 4 perkara yang dijadikan oleh Dajjal untuk menyesatkan manusia. Ada yang tersesat jadi pengikut Dajjal karena gagal menghadapi fitnah agama. Ada yang menjadi pengikut Dajjal karena gagal diuji dengan harta. Ada yang menjadi pengikut Dajjal karena gagal diuji dengan ilmu, kebolehan, kepandaian, dan lain sebagainya. Dan ada yang gagal menjadi pengikut Dajjal karena gagal menghadapi fitnah ujian kekuasaan. Banyak tu bila. Patutlah Nabi bersabda dalam hadis yang kita telah pelajari sama dahulu, siapa yang membaca, menghafaz, memelihara 10 ayat dari surah Al-Kahfi, asabahullahu min Dajjal, Allah akan lindungi dia dari Dajjal.
Maknanya fahami 4 fitnah ini, fahami taktik Dajjal untuk menggunakan 4 ujian ini bagi saya manusia. Bukan baca kemudian Dajjal lari, bukan ya. Jangan difahami begitu. Kalau kita baca ini Dajjal lari, bukan. Sebab karena pemahaman kita ini terlalu sederhana gitulah. Terlalu harfiah. Kalau you baca Dajjal lari katanya. Kalau you baca surah apa namanya ayat kursi, setan lari katanya. Memanglah hadisnya kata begitu. Tapi kenapa kita baca malah takut? Ada orang tak baca juga ayat kursi di surau di masjid, tapi ramai juga, banyak juga iblis di situ. Begitu maksudnya. Jadi insya-Allah yang pertama telah kita alhamdulillah selesai. Tolong kita berdoa kepada Allah agar kita mampu mencontohi Ashabul Kahfi, seorang anak-anak muda yang rela kehilangan segala-galanya, yakni dunia dan isinya, semata-mata hendak menyelamatkan akidahnya. Itu luar biasa lah itu. Sanggup hijrah meninggalkan dunia dan kemewahannya semata-mata karena sayang pada akidahnya. Itulah pengajaran yang luar biasa. Jadi memang iman ini sangat mahal apabila sudah diuji. Sebelum diuji mungkin tak terasa. Tak terasa. Jadi kalau setakat diuji, ya rugi peniaga, ya kemiskinan, sakit, itu kecil mah. Itu kecil aja. Ujian iman itu kecil aja. Sakit, tak sembuh-sembuh, iman akhirnya dijual. Karena berubat saja tak sembuh, akhirnya carilah orang yang sentiasa berikhram, dokter yang sentiasa berikhram karena pakaian ikhram tapi orange pakaiannya, dan sentiasa tahalul. Pasal apa? Tak tahan sakit. Itu jual iman. Hanya karena ingin sembuh dari penyakitnya, iman akidahnya dijual. Wah, sudah rajin baca surah Al-Kahfi. Macam mana nih? Itu kecil, ujian sakit kecil, bala kecil sekali. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri pernah kata, malam laisal faqid malam yaudal bala nikmat walam yaudal nikmat bala. Belum dikatakan orang yang faham akan agamanya dengan sebenar-benar faham selagi ia belum menganggap musibah atau bala itu sebagai nikmat dan belum menganggap nikmat sebagai musibah. Itu dalam maknanya ya. Maknanya orang yang benar-benar faham agama, faham betul, bukan faham pura-pura. Jadi mereka yang telah memandang, menganggap musibah itu sebagai nikmat dan menganggap nikmat sebagai musibah. Saya yakin jamaah semua sudah peringkat begitu. Jadi alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena begini jamaah sekalian, biasanya kan, kalau kita faham betul, dengan musibah itu akan membuat orang makin dekat pada Allah. Asalnya jauh daripada Allah. Bila ditimpa musibah, makin dekat. Mulutnya tak sentiasa basah dengan zikir, istighfarnya memanjang. Nak duduk pun sebut Allah, Allah, Allah. Nak baring, Allah, Allah, astagfirullah. Iya. Tak naklah cakap yang bukan-bukan kalau dalam keadaan sakit. Mesti Allah, Allah, Allah. Apalagi ketika dia sudah merasa tak ada peluang untuk sembuh. Ada orang minta sedekah, bagi aja. Tengok, musibah menyebabkan ia makin dekat. Kalau itu musibah itu nikmat baginya. Kenapa? Karena membolehkan ia makin dekat kepada. Berbeza dengan nikmat. Nikmat, kesenangan hidup, kemewahan, kekuasaan seringkali membuat orang makin jauh daripada Allah. Kalau nikmat membuat kita makin jauh pada Allah, itu nikmat atau musibah namanya? Musibah. Kalau musibah membuat kita makin dekat, itu musibah atau nikmat? Nah, ini belajar ke sana tu. Dan dalam surah Al-Kahfi ini ada nanti, akan sampai nanti. Dalam Al-Kahfi nanti ada.
kisahnya. Khasnya yakni fitnatul ilmi, nanti ada kisahnya. Baik, sekarang kita masuk ayat ke-27. Tadi kata dah habis cerita Ashabul Kahfi ya. Ayat 27 ini kisah cerita yang lain, atau lebih tepatnya yakni berkaitan dengan perintah Allah kepada Muhammad SAW khasnya dan kepada seluruh umatnya. Perintah itu ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Apa artinya? Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dan bacakanlah hai Muhammad akan apa-apa yang diwahyukan kepada engkau min kitabi rabbik, daripada kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatih. Artinya tidak ada sesiapa pun yang dapat mengubah li kalimatih, bagi kalimat-kalimatnya, ketetapan Allah maksudnya. Walan tajida min dunihi multahada. Dan lan, tidak sekali-kali, tidak akan engkau dapati min dunihi, dari selain Allah, maknanya multahada, tempat berlindung. Ada perintah, bacakan olehmu wahai Muhammad apa saja yang diwahyukan kepada engkau, yakni daripada kitab Tuhanmu. Untuk Nabi Muhammad, Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang datang daripada Allah, sekeras apapun ayat itu, sepedas apapun kandungannya, orang suka ke tak suka, Nabi wajib menyampaikannya. Tidak boleh ambil perasaan orang. Kalau aku sampaikan nanti takut nanti keluarga aku marah pula. So itu yang dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang turun yang berkaitan dengan keluarga Nabi, menegur isteri Nabi, contoh juga At-Tahrim, Nabi sampaikan. Walaupun ia teguran kepada isteri baginda yang sangat disayangi. Jadi tak ada cemana kalau aku sampaikan, Kang nanya nih, orang rumah lari nanya aku. Lah, bermakna menyampaikan firman Allah tidak boleh ada kepentingan diri sedikit pun, melainkan semua itu adalah dilakukan semata-mata kerana Allah. Watslu, dan bacakan. Ada yang masih ingat apa perbezaan antara watlu dan waqra? Utlu bacalah, iqra bacalah. Ada yang masih ingat apa bezanya? Iqra bacalah, utlu bacalah. Ada yang tahu? Ya, alhamdulillah semua masih tahu, sebab itu senyap. Mana senyap tu tanda tahu. Alhamdulillah. Ya? Tak ingat atau lupa? Pertama sekali, beza antara utlu dan iqra, walaupun dalam bahasa Melayu maknanya sama, bacalah. Tapi berbeza pertama dari segi objeknya. Objek yang dibaca oleh talayatlu utlu dan objek yang dibaca oleh qara'a yaqru iqra, beza. Utlu itu objek yang tidak disampaikan baca, yakni 100% pasti benar karena ia wahyu. 100% benar. Sementara iqra, qara'a yaqra'u, ya boleh jadi benar, boleh jadi tidak. Sebab itu kalau kita nak baca surat khabar, itu bagian yatlu atau qiraah. Kalau surat khabar je lah. Anak akra'ul jaridah atau anak atlul jaridah? Akra'u. Kenapa? Karena yang kita baca, ya boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kadang 99% salah pula. Itu satu.
Yang kedua, tala yatlu tu objeknya yang dibaca itu, yakni berita-berita yang agung, yang besar, yang dahsyat, bukan berita atau perkara yang remeh-temeh, yang kecil-kecil ada. Sementara qara'a yaqra'u umum, sama ada berita yang besar atau yang kecil, perkara yang besar atau yang kecil yang remeh, boleh pakai qara'a yaqra'u. Faham ya? Yang ketiga, tala yatlu itu objeknya benda yang dah nampak di depannya. Ya, contoh Al-Quran, tala yatlu, bacalah, baca, sampaikan, ada tulisan, ada ni. Sementara qara'a yaqra'u tidak semestinya objek yang dibaca itu berupa tulisan. Contoh umpamanya, wahyu pertama, ayat pertama bunyi dia, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya tu? Bacalah oleh engkau bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu, khalaq yang mencipta, khalaqal insana min 'alaq, yang cipta manusia dengan. Itu apa tu yang Allah suruh baca tu, apa tu dalam ayat itu? Belajar. Ya, yang Allah suruh baca, objeknya apa? Objek membaca di situ apa? Objeknya. Ciptaan Allah kan? Ciptaan Allah maknanya alam semesta. Mengkaji alam semesta, dan alam semesta bukan berupa tulisan. Jadi Iqra itu perintah untuk kita buat kajian, perintah untuk kita research, bukan search, research. Kalau search ya tak jadi, kena research. Ini baru sekali panggil research, sekali baru search. Ya, orang kaji pokok, ya, yang biasanya yang telah dilakukan oleh para saintis dan ilmuwan, mengkaji alam semesta, mengkaji bintang, mengkaji semut. Itulah Iqra. Talayat itu objeknya bukan begitu. Talayat itu yakni wahyu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qara'a yang diciptakannya, Sebab itulah ayat pertama Iqra bukan utlu. Kenapa? Karena manusia ditugas oleh Allah untuk menjadi khalifah. Betul ya? Tugas amanah yang Allah berikan pada manusia, pada Adam, pertama menjadi tugas ubudiyah, bagi hamba abdi. Yang kedua tugas khilafah, menjadi khalifah, mentadbir alam semesta. Maka syarat utama yang perlu dimiliki oleh Adam dan anak cucunya agar berjaya mengatur alam semesta, mesti menguasai alam dan isinya. Untuk dapat menguasai dan memahami alam dan isinya, Allah kata Iqra, kaji. Yang dahulu Adam pernah diajar oleh Allah benda ini ketika Adam masih di surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Betul ya? Dan Allah telah mengajar, memberi ilmu pada Adam al-asma' kullaha. Apa tu? Al-asma', nama-nama, kullaha. Maknanya Allah telah ajar pada Adam nama-nama benda semuanya. Maksudnya apa? Apa yang diajar oleh Allah pada Adam ini di surga ya, bukan di. Jangan kita fikir dahulu Allah mengajar Adam tu nama ini maksudnya Adam, ini namanya matahari. Kalau ada matahari, Adam ini namanya air. Kalau kamu pergi barat sikit, Dam, namanya ayo. Kalau kamu lari ke utara, namanya ayak, Dam. Bukan begitu yang Allah ajar. Asma' kullaha bukan nama-nama benda. Asma' kullaha yakni as-sifat, attribute of nature lebih tepatnya. Sifat semula jadi alam semesta. Bukan nama ini air, bukan. Tapi sifat-sifatnya. Sehingga kalau bahasa mungkin yang lebih ilmiah, Adam tidak diberitahu kepada Allah ini namanya air, dan bukan, tapi Allah beritahu ini namanya H2O, dan kamu tahu, Dam, ini terdiri pada
Apa? Dua atom dam, satu namanya atom H, hidrogen, yang satu oksigen. Bila digabungkan dam, tapi H-nya kena dua. Dua atom, yang O-nya satu. Kalau mencantum jatuh melekat dam, melekat sungguh, diikat dengan perekat yang sangat kuat, namanya strong nuclear. Itu baru namanya H2. Kalau kamu pisah, tak akan jadi air dam. Begitu. Kalau kamu pisah, akan melahirkan menimbulkan satu energi yang maha dahsyat, sehingga ada istilah bom atom, bom hidrogen. Pernah dengar? Bom hidrogen ini proses untuk memisahkan itulah, memisahkan unsur apa namanya atom dalam hidrogen. Sebab yang mengikat sehingga tak boleh pisah itu satu tenaga yang luar biasa, dipanggil strong nuclear. Itu diberitahu oleh Allah kepada Adam. Dan air ini pelik dam, walaupun cair ini boleh beku, tapi juga boleh mendidih. Kalau kamu panaskan dam dengan temperature 100 centigrade di tempat yang ketinggiannya sama dengan air laut, mendidih dam. Dan kalau itulah masuk asma kullaha. Jadi apa yang Allah ajarkan kepada Adam? Ilmu tentang apa ni? Sains. Asma kullaha itu sains. Itu yang Allah kata, Iqra bismi rabbikal ladzi. Sebab itu orang yang mengamalkan Iqra pasti maju. Mana-mana bangsa yang membudayakan Iqra pasti maju negara itu. Malangnya negara Islam, walaupun yang memiliki kitab sucinya, yang membacanya, bahkan menghatamkannya banyak kali, sudah habis berapa ribu biji telur habis. Tapi tak maju-maju. Si Jepun, si Korea, si China malah sudah lebih maju. Sebab itu Islam itu luar biasa aja mas sekalian. Saya pernah ada satu perbincangan ngopi lah istilahnya. Saya pernah ngopi tapi di tempat lain lah. Ngopi itu ngobrol pintar, bukan minum kopi loh. Ngobrol tapi jadi kita borak tapi yang ilmiah, itu istilahnya ngopi, bukan minum kopi. Ngobrol pintar. Ya, tajuknya menarik karena orang itu minat. Jadi kayak apa namanya, budaya Iqra dan pembentukan tamadun. Itu luar biasa tuh. Dan itu terbukti dalam sejarah hingga hari ini. Kalau orang Islam ingin maju tamadunnya, Iqra mesti dilakukan sesuai dengan perintahnya. Malangnya, ya secara umum negara-negara Islam belum mampu itu. Yang luar Islam malah mampu. Sebab Iqra hanya diartikan bacalah. Lalu kita pun Allah suruh bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai ya Allah ya Tuhanku, itu ilmu pertama, itu wahyu pertama yang isinya yakni perintah untuk kita mengkaji alam semesta. Lahirlah saintis-saintis yang hebat dalam semua bidang, mulai pada pakar galaksi hingga pakar kuman. Itu kan karena menjalankan perintah Iqra kan. Pakar kuman, mulai daripada pakar tumbuhan hingga pakar kata. Ya, kalau saintis itu kata belajarnya berpuluh tahun mengkaji kata, akhirnya doktor kata. Ya tak apalah, doktor kata. Karena tesisnya setebal 1500 muka halaman, cerita kata aja. Itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa dalam dunia perubatan, dalam dunia. Nah, itu Iqra bukan utlu ya. Jadi Iqra lebih apa ya? Lebih luas, lebih luas. Yang dikaji pasti benar, tapi hasil kajiannya belum tentu karena manusia relatif. Ingat ya, alam semesta ini tidak berbohong, pasti benar. Tapi hasil kajian orang yang mengkajinya belum tentu benar karena ada kekurangan. Situ kita boleh lihat ya, hasil kajian saintis 100 tahun yang lalu mungkin dinilai kurang tepat oleh saintis yang mengkaji benda yang sama hari ini.
Sentiasa begitu, berkembang dan seterusnya. Baik, kepada ini Allah suruh Nabi Muhammad SAW dan kita menyampaikan wahyu Allah apa saja. Tak kira lah wahyu itu keras ke, lembut ke, ayat perang ke, ayat apa ke, mesti disampaikan tanpa mempedulikan apa kata orang. Karena itu perintah Allah mesti disampaikan. Ini poinnya. Dan Nabi telah berjaya menyampaikan, sekarang kita yang menjadi penerusnya. Jangan takut-takut untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran. Sekeras apapun Quran itu. Kalau Quran kata salah, salah. Walaupun yang melakukannya orang yang paling kita sukai. Bila Quran kata benda itu betul, katakan betul. Walaupun dilakukan oleh orang yang kita benci. Itu maksud ayat ini. Sebab apa? La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang mampu mengubah bagi kalimat Allah. Jadi kalau perintah pertama Nabi dinasihat oleh Allah, jangan jemu-jemu, jangan merasa penat, jangan merasa letih untuk terus menyampaikan wahyu Allah kepada semua manusia, semua wahyu Allah lah. Karena wahyu Allah itu la mubaddila li kalimati. Tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Baik jamaah sekalian, dalam hal ini apa yang Allah berikan kepada Nabi? Wahyu ya. Di situ ada kalimah wahyu. Masih ingat apa makna wahyu? Ada yang masih ingat apa nama wahyu? Ingat? Okey, alhamdulillah. Wahyu itu jamaah sekalian isyaratun syari'atun. Wahyu yakni isyarat yang sangat-sangat pantas. Menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang sangat-sangat pantas dan laju. Sehingga yang menerima tidak tahu macam mana dia tahu. Tahu-tahu dia tahu. Faham bahasa itu? Yang menerima isyarat maklumat tadi tak tahu macam mana dia tahu. Karena tahu-tahu dia tahu. Dalam Al-Quran contohnya wa auha rabbuka ilan nahli. Contoh. Dan Tuhanmu mewahyukan, memberi wahyu kepada lebah. Macam mana lebah cari makan, macam mana lebah buat sarang. Sehingga lebah dianggap makhluk yang sangat-sangat pandai. Buat sarangnya luar biasa, tercanggih ya. Jadi bangunan, seni bina bangunan yang luar biasa canggihnya, lebah lah. Lebah itu sangat canggih. Dari mana lebah boleh membuat sarang begitu canggih? Dalam bentuk apa, berlubang-lubang kan lubang-lubang ya dalam sarang itu, dan bentuknya ini apa, hexagonal, dan buatnya pula bukan dari satu, dari semua arah, sehingga tidak ada ruang yang tak dimanfaatkan. Setelah jadi sarang, tak ada ruang yang sia-sia. Luar biasa itu. Bila di luar sejuk, dalam sarangnya itu naik temperature dia. Bila di luar itu musim panas, di dalam jadi sejuk. Lebah pun tak tahu macam mana boleh gitu. Kalau kita tanya lebah, bah umpamanya, di mana awak dulu belajar tentang apa namanya seni bina, construction, apa namanya engineering, seni bina ni? Lebah, saya tak tahulah. Saya pun tak tahu macam mana tahu. Sebab tahu-tahu saya tahu. Nah, inilah wahyu. Jadi Allah yang beri tahu pada lebah
dengan sangat patah sehingga lebah pun tak tahu macam mana dia tahu, sebab tahu-tahu dah. Itulah wahyu. Itu wahyu. Ibu Nabi Musa bingung macam mana menyelamatkan bayinya yang masih kecil baru lahir, Musa ini. Karena waktu Fir'aun sedang menguasai undang-undang paling zalim, mana-mana bayi laki Bani Israel akan dibunuh. Bingung ibu Nabi Musa. Nah, disusukan di rumah, ya nanti akan dikejar oleh tentera Fir'aun. Nak melarikan dari kampung, ya kemana tak tahu. Tiba-tiba Allah bagi wahyu pada ibu Nabi Musa agar dia buat tabut peti, kemudian diletakkan Musa yang masih baby dalam peti, lalu dihanyurkan di sungai. Itu bukan ibu Nabi Musa mendengar, ya oh macam ada arahan kejap-kejap. Apa arahannya buat peti? Ya peti. Tak tahu Nabi Musa dah tahu dari mana, tak tahu. Terus saja. Itu namanya wahyu. Sangat pada isyaratun sari'atun. Jadi apa yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW ni jamaah sekalian, yang diperintahkan sama ada perintah Allah itu, ada kadang-kadang ada kalanya al-munazzalah, yang diturunkan atau yang difirmankan. Yang difirmankan atau yang diturunkan. Contohnya apa? Apa wahyu yang Allah turunkan dan Allah firmankan kepada Nabi? Al-Quran lah. Al-Quran ini wahyu yang diturunkan atau wahyu yang difirmankan. Yang kedua yang Allah beritahu kepada Nabi SAW ini, yakni yang diciptakan. Khalqiyah. Apanya yang Allah beritahukan pada Nabi Muhammad yang diciptakan? Alam dan isinya, rahasia alam dan isinya ini. Kedua-duanya itu Nabi disuruh menyampaikannya. Walaupun dalam ayat ini penekanannya pada wahyu yang diturunkannya. Ayat-ayat Quran itulah. Kedua-dua ini adalah ciptaan Allah. Dan kedua-duanya ini bersifat tetap. Ini ya. Baik. Yang munazzalah namanya ayat-ayat, ini namanya al-ayatus syar'iyah. Oke ya. Apa maknanya nih ayatus syar'iyah? Ayat-ayat yang berkaitan dengan syarak, berupa perintah, larangan, halal, haram, dosa, pahala. Ini yang diciptakan namanya al-ayat al-kauniyah. Ayat kauniyah maknanya ayat yang diciptakan. Kedua-dua ini sama, ada ayat syar'iyah, ayat tentang perintah, larangan, solat itu wajib, kaki pendek itu haram, banyak. Yalah, kaki pendek itu haram. Mencuri itu haram, kan? Bakti pada orang tua itu wajib. Ini ayat syar. Atau ayat kauniyah. Ayat berkaitan dengan penciptaan tadi. Sifat-sifat ayat itu seperti ini. Racun itu boleh membunuh bila masuk rongga tubuh, katakanlah api, panas, kan? Bila ada tekanan udara tidak sama bagian ini, mana udara yang mana akan bergerak, jadilah angin. Bumi berpusing pada paksinya, bulan berpusing. Itu nama ayat kauniyah. Kedua-dua ayat ini Quran kata tidak ada apa tu? La mubadilah, tidak ada perubahan. Jadi la tabdil. Maknanya kedua-dua ayat ini bersifat tetap. Bila Allah sudah tetapkan jamaah sekalian melalui ayat syar'iyah, innamal khamru wal maisir haram alaikumul maitatu wad damu wa lamal khinzir, hanya saja Allah haramkan atas kamu bangkai, darah, daging babi. Ya haram sampai bila-bila lah. Jangan diubah-ubah.
Oh, ini babi itu haram pada zaman Nabi. Karena waktu itu orang pada zaman Nabi belum punya teknologi menternak babi yang canggih. Dulu babi liar, sekarang babi ini sudah commercialized, jadi kandangnya pun bersih. Bahkan tiap hari spray dengan perfume. Makanannya pun dah ya bersih-bersih, suci. Jadi setelah disembelih pun dagingnya pun wah dikaji, masuk lab, tak ada apa-apa mengandungi penyakit umpamanya. Katakanlah teknologi mengesahkan bahawa daging babi yang ada ini sekarang sudah sehat untuk dimakan karena tidak mengandungi apa-apa bahaya. Kalau begitu, kenapa Islam masih mengharamkannya? Coba. Kan? Kalau alasan Islam mengharamkannya karena babi ini mengandungi penyakit dan bahaya dan kotor. Katalah babi itu sudah tidak kotor menternaknya. Kandangnya pun ada ekor. Tidurnya pun ada pakai katil. Katakanlah. Bersih dan tak ada penyakit. Kalau seperti itu, kemudian ada orang lah tanya kepada kita, wahai awak seorang Islam, saya tanya awak lah, awak tetap yakin babi itu haram? Iya, saya orang Islam, kau yakin. Sekarang apa alasan awak menganggap ini haram? Bersih dan sini lebih macam daging ayam dah. Ingat ya, hukum haramnya babi la tabdil, kata Allah. Tidak ada perubahan, tidak ada yang boleh mengubah. Mana tetap haram. Tapi kalau orang tu tanya, apa alasan awak meyakini ia haram? Kalau dahulu awak kata benda kotor, ini sudah tidak kotor. Coba apa alasannya? Agaknya. Atau apa alasan Quran tetap mengharamkannya? Katakanlah. Jamaah sekalian, ini pernah ditanyakan sebenarnya oleh orang putih, orang Perancis sebenarnya, tapi sudah lama lah, awal abad 19 dahulu, ketika Syekhul Azhar, saintis ulama asal terkenal, nama Dr. Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh, itu terkenal sekali, seorang reformer, mujaddid, pernah pergi ke Eropah. Ya, melawatan sanalah, mengembara di Eropah beberapa minggu, dan yang terakhir di Perancis. Cakap di hadapan mahasiswa Perancis yang sangat kritikal mereka. Ya, mahasiswa mesti kritikal lah. Dia bukan hanya yes man, tanya-tanya. Satu dia hanya pertanyaan inilah. Tuhan mengatakan babi itu haram menurut Islam? Iya. Apa alasannya? Ya, alasannya karena mengandungi begini, penyakit ini. Sekarang ini peternakan babi sudah sangat canggih, sudah sangat bersih. Jadi apa alasan Islam masih tak kata Syekh Muhammad Abduh, sekarang beginilah, besok tolong sediakan untuk saya ayam jantan dan ayam betina. Yalah, boleh 2 ayam jantan, 1 ayam betina, dan juga 2 ekor babi jantan dan 1 ekor babi betina. Mahasiswa itu bingung, buat apalah itu. Kami tanya kenapa? Ya, itulah jawabannya. Ringkas kata, disediakanlah 2 ekor ayam jantan dan 1 ekor si betina. Sekarang kamu letakkan dalam tu sangkar dia, kandang dia, dilepaskanlah. Dan ayam jantan ini bukan saling kenal ya, bukan sepupu ya. 2 ayam jantan ini bukan adik-beradik, bukan sepupu, dan bukan besan. Orang begitu dilepaskan dalam kandang 2 ekor jantan dan 1 ekor ayam jantan, gaduh luar biasa ayam jantan ini karena berebut yang betina. Gaduh, tajam. Ya kan berebut kan. Yang bro, kalau yang satu coba saya nak mendekatnya, marah yang satu. Setelah itu lalu sudah. Sekarang tolong masukkan tu 2 ekor babi jantan dan 1 ekor betina. Masuk. Selambut, tak ada apa-apa. Ya, akhirnya yang 1 ekor jantan minta maaf, dia sedang ingin mengawan kepada babi yang betina itu. Ketika 1 ekor jantan sedang mengawan, yang 1 hanya tengok dia. Tak ada rasa apa-apa. Dah yang 1 ekor dah berjaya dah habis menunaikan hajatnya, dia pula yang ngetir. Bukan tanpa kesimpulannya kata, kamu lihat sendiri,
Ayam tu masih ada sifat cemburu, marah, berebut, tengok. Jadi itu bagus. Tapi si babi tengok, bekerja sama. Dan sekarang sudah disahkan di Singapura, sudah ada Universiti Singapura ada satu fakulti khas mengkaji kesan makanan terhadap jiwa seseorang. Jadi seseorang itu rupanya bergantung pada apa yang dia, betulkah makan ini boleh memberi kesan pada jiwa, bukan pada jasmani ya. Kalau pada jasmani iyalah, orang makan sayur mukanya jernih, itu biasa, itu udah ilmu lama. Kalau makan ulam kulitnya seperti ini, kalau makan tempoyak seperti ini. Ini kesan makanan yang kita hadam tiap hari terhadap jiwa kita. Dan di Singapura ada satu muridnya tidak banyak. Saya baca buku ini dikarang oleh salah seorang mahasiswanya, dan dia semuanya profesional. Salah seorang mahasiswanya jadi seorang doktor pakar dari Universiti Erlangga Surabaya, tapi sudah lama, kada 10. Sarannya kebanyakan Yahudi. Mereka terkejut setelah dikaji. Memang betul makanan itu akan memberi kesan kepada jiwa seorang. Orang yang banyak makan babi, dia akan kehilangan sifat cemburu. Iya, sifat cemburu makin menipis, rasa malu hilang sama sekali. Mewarisi perangai sifat semula jadi si kaki pendek. Iya, itu jawaban yang diberikan oleh Syekh Wa'adu dan terbukti sekarang. Patut Islam tetap la mubaddil. Jadi alasannya bukan semata-mata ia tidak sehat dimakan atau boleh membatalkan kesehatan. Nih, sifat itu akan wal'iyadzubillah tumadzubillah. La mubaddil. Dan alhamdulillah, karena ramai orang-orang yang coba mengkaji rahasia ini, sekarang terbukti. Di Singapura ada. Dan salah seorang sudah habis dan mengarang buku berkaitan itu. Karena ini seorang dokter pakar, jadi buku itu jadi kesan kaitan begitu maksudnya, kesan makanan terhadap perangai. Kalau orang makan ini perangai macam mana jiwanya, khasnya babi, sangat ketara sekali. Dalam jangka masa yang lama, orang yang suka makan daging haram ini, perangai sifat semula jadi babi ini akan berjangkit kepada jiwa orang itu. Hilang rasa malunya, makin menipis cemburunya, ya macam-macam inilah. Ayam pun masih kuat cemburunya. Siapa yang coba mengganggu makwanya, nyawa taruhannya. Tapi yang pokoknya boleh berganti-ganti pasangan, bahkan diserahkan pasangannya untuk ini apa ke benda ini. La mubaddila, ayat syar'iyah dengan ayat kauniyah tidak ada perubahan. Macam itulah keadaannya mulai pada Allah ciptakan hingga kiamat. Sehingga ini berita yang sangat menarik sekali bagi kita umat manusia, karena tak ada perubahan. Dan apa yang Allah firmankan dalam ayat syariah itu sama dengan apa yang Allah ciptakan dalam ayat kauniyah. Bila Allah berfirman dalam ayat kauniyah, macam itulah ciptaannya. Tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Tak mungkin. Tak mungkin. Wa syamsu tajri li mustaqarri laha dzalika taqdirul azizil alim. Surah Yasin. Dan matahari kata Allah tajri, beredar, berorbit di tempat yang Allah tetapkan dengan kelajuan yang luar biasa. Ratusan ribu kilometer satu jamnya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha. Itu firman Allah. Allah kata matahari itu tidak diam tapi bergerak dengan sangat laju. Wal qamara qadarnahu manazil. Bulan pun demikian juga. Itu firmannya. Adakah seperti itu realitinya dalam ciptaannya? Sama. Sebab tidak mungkin Allah berfirman lain, mencipta lain. Sehingga kebenaran firman Allah dalam ayat syariah nanti akan terbukti pada ayat kauniyah. Itu makna la mubaddila li kalimatih. Tempoh hari saya katakan ayat syariah itu memberikan informasi
informasi, berita. Kalau kita ingin bukti fakta yang nyata, kaji ayat kauniyahnya. Tapi dua-dua ini kena seiring sejalan ya. Seiring sejalan. Jadi bangsa yang maju biasanya itulah orang Islam kena menguasai dua-dua ini. Orang non-Muslim mungkin lebih menguasai ayat kauniyah, tapi asalnya mereka tak percaya, kafir juga. Atau mungkin ramai orang Islam meyakini ayat syariah tapi masih gagal memahami ayat kauniyah, belum maju juga. Islam itu betul-betul Allahu Akbar, agama yang mengarah, mendorong, menggerakkan orang pengikutnya menjadi bangsa yang maju. Karena bumi, dunia dan isinya dicipta oleh Allah yang untuk orang Islam khasnya, diwariskan kepada hamba Allah yang soleh, akhirat sebagai balasan bagi mereka yang soleh. Tuh jamaah sekalian, sedikit penjelasan tentang ayat 27. Diwahyukan dan tidak ada perubahan, la mubaddil, tak ada yang boleh mengubah, bersifat tetap, maknanya bersifat tetap. Kalau hukum haram, haram sampai bila-bila. Jangan terlalu inovatif dan kreatif dalam bab hukum ya. Dulu kan pernah ada orang mencarikan itu. Pada dalam Islam, dalam surah An-Nisa, anak lelaki dapat abuan warisannya 2 kali ganda. Anak perempuan kan, laki dapat 2, perempuan dapat 1, gitu kan. Ada yang coba memahami itu pada zaman Nabi memang lelaki yang kerja, perempuan tak kerja, patutlah. Sekarang perempuan career dia lebih cemerlang, lelaki main wow je. Masa orang tuanya sakit, anak perempuannya yang menjaga, anak lakinya asyik main gasing je. Tiba-tiba orang tua meninggal, lelaki dapat 2, tak adil katanya. Nah, kan ada yang dia ingat senang-senang nak mengubah Quran. Quran dah kata la mubaddilah. Jangan hanya tak dapat memahami hakikatnya lalu coba mengubah Al-Quran. Quran mesti diubah kerana Quran hanya berlaku pada zaman Nabi. Sekarang sudah tak. Wal iyadu billah tubillah. Ya itu mana terlalu naif ya. Ya dikaji betul-betul. Jangan tersesat sejauh itu. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.